Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Qayyimul ardin was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bihi khutibatin nubuwatu wa risalat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ulil manaqibil jalilat wa sallama tasliman katsira ma damatil ardu was samawat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Amma ba'd. Kaifa halukum ya ayyuhat talabah? Taib kullu syai'al mayuram. Ahsantum. Ikhwani fillah, tidak ada kata yang indah untuk kita senandungkan pada perjumpaan kita kali ini melainkan untaian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga nikmat tersebut datang kepada kita silih berganti. Dan nikmat ini sering ditanyakan, ya, para salaf terdahulu ditanya ikhwas sekalian tentang nikmat yang ada pada mereka. Para salaf ditanya ikhwas sekalian, kana as-salafu su'ilu. Dahulu salaf ditanya, madza asbahtum, bagaimana kalian mendapati pagi hari kalian? Apa jawabannya? Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, apa jawabannya? Jawabannya adalah, ya, asbahna mughriqina fin ni'am wa ajizina 'anil syukr. Kita mendapati pagi hari kita dalam keadaan bergelimang nikmat. Kita tenggelam dengan kenikmatan demi kenikmatan, tapi kita lemah dalam mensyukurinya. Maka dalam kaidah dikatakan an-ni'am idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Kenikmatan manakala kita syukuri, dia akan kokoh, akan langgeng, bahkan bertambah, yazdad, ikhwas sekalian. Dan nikmat manakala dikufuri, dia akan sirna, akan hilang. Berapa banyak ikhwas sekalian teman-teman kita di luar sana mendambakan tempat yang sedang antum duduki. Lakin lil asafi syadid lam yastati'u ilaihi sabila. Ya, mereka enggak punya jalan untuk menuju tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ikhwas sekalian. At-taufiq, kata Ibnu Qayyim pada kitabnya Madarij As-Salikin, ya, at-taufiq ayusahilakallah turuqal khair wa yasuddu ank turuq syarr. Taufik atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ciri-ciri yang kontras. Kita dimudahkan untuk melakukan segenap kebaikan. Ini kebaikan bukan apa? Kebaikan. Wa yasuddu ank turuq syarr. Kita dijauhkan dari segala macam jalan-jalan yang bisa menghantarkan kita kepada keburukan. Dan ini iman, ikhwas sekalian. Tanda iman kita hidup, kita dicondongkan kepada ilmu. Dahulu Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, mal iman? Ya Rasulullah, apa itu iman?
Apa definisi iman ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-iman, ya, idza amilta khairan sarrat ka qalbuk. Keimanan yang hakiki, ketika kita melakukan kebaikan, hati kita bergembira, ikhwah. Ya, bukan aduh sore ini nggak bisa main bola lagi. Tadi aja diajak temen kiranya bagus, ya kiranya ada hal yang bagus, ternyata belajar lagi, ya dikira ada hal yang bagus. Berarti imannya kurang hidup, ya kurang, ya Pak. Ya. Kemudian idza amilta syarran karihathu atau karihatka qalbuk atau karihathu qalbuk. Ketika kita melakukan keburukan, ikhwas kalian, hati kita sakit, hati kita sedih, hati kita merasa ini bukan diri kita. Itu definisi keimanan. Dan iman, ikhwas kalian, innal iman la yakhla kama yakhla'u saubu ahadikum. Keimanan akan usang seperti usangnya baju di antara kita. Antum kalau bajunya rusak, kalau bahasa Jawanya bodol, ya, udah mulai lama, diganti nggak? Ya Pak, apa antum ridho pakai baju comang camping? Ya, itu enggak? Makanya Pak, al-imanu yazid wa yanqus, yazidu bita'ah wa yanqusu bimaksiyah. Ya, kita butuh taufik, ikhwas sekalian, kita butuh taufik, butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang muwafaq yang diberi taufik Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan al-ilmu yadkhulu qalba muwafaqin min ghairi bawabin wala isti'danin. Ilmu, ya, ketika seseorang itu diberi taufik Allah Subhanahu wa taala, itu akan masuk relung hati seseorang seperti lesatan, ya, cahaya kilat, ya, tanpa perlu izin dulu atau masuk gerbang dulu ilmunya. Langsung, ikhwas kalian. Maka kita butuh taufik. Maka dalam sebuah syair dikatakan, ya, idza lam yakun aunun minallahi lil fata wa kana awwalu ma yajni alaihi ijtihadu. Manakala bimbingan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pada diri seseorang, maka awal pertama kali yang tertambat pada dirinya esok tahunya. Kenapa? Li adami taufiqi lailah. Karena enggak ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ikhwas sekalian, ilmu nahwu fihi laddah. Ya, ada kelezatan tersendiri. La yash'uru biladdati illa liman ahabbahu. Tidak ada seorang pun yang bisa merasakan yataladzat, yatadawwaq biladdatih, bisa mencicipi lezat ilmu nahwu, kecuali orang sudah menaruh jatuh cinta pada ilmu nahwu. Maka syarat untuk bisa paham ilmu nahwu, kita harus jatuh cinta dulu pada ilmu nahwu. Bahkan dikatakan, ikhwas sekalian, dalam sebuah perkataan yang sangat indah dari Ibnu Asyurbumah, dikatakan, ma labisa rajul libasan azyan min arabiyyah. Tidak seseorang mengenakan pakaian yang jauh lebih indah, yang jauh lebih elok, melebihi pakaian bahasa Arab, ikhwas sekalian. Bahkan ketika kita dulu direndahkan, kita mungkin dulu kelas 7, ya sebah Fatir, kelas 7 ikut-ikutan bahasa Arab, ya. Enggak, kita semua sama, ya. Bisa jadi saat ini Fatir masih kelas 7, ketika kelas 8 udah bisa
baca kitab dengan lancar, bisa berbahasa Arab dengan lancar, karena keseriusan dalam hatinya. Ya, apa Ruzen? Keseriusan pada hatinya Ruzen, ya. Maka dikatakan untuk menjadi tinggi, untuk menjadi terhormat dengan bahasa Arab, ikhwas sekalian. Tapi al-gharad min ta'allum ilmin nahwu laysa min ajli madhin nas au liyusni alaihin nas, la. Belajar ilmu nahwu bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan perhatian orang lain kepada kita, bukan, atau disanjung, bukan. Kenapa? Karena jembatan untuk bisa memahami ilmu syar'i. Ya, al ilmu wasilatu kulli khair. Ilmu adalah jembatan, sarana untuk meraih, mendulang segala kebaikan. Dan ilmu bisa tercapai, ikhwas sekalian, kecuali dengan bahasa Arab. Ya, dalam ucapan lainnya Ibnu Syurbumah mengatakan, ya, idza sarraka an ta'dhum fi ainin ma kunta sagiran fi aini wa yasgur man kana kabiran fi ainik fata'allam bil arabiyyah. Ya, jika engkau mau, misalnya, jika kamu berkenan menjadi sosok yang besar, sosok yang dielu-elukan, sosok yang ditinggikan di mata seseorang yang dulu engkau dianggap orang kecil, dianggap orang yang berguna. Wa yaskur man kana kabiran fi ainik fata'allamil arabiyyah. Dan orang yang dulu kita agung-agungkan, wah, masya Allah dia, ya, begini-begini, bla bla bla, ya, kemudian menjadi kecil di hadapan kita. Kapan? Fata'allamil arabiyyah, maka belajar bahasa Arab. Ya. Maka apa, ikhwas sekalian? Innaka la ta'lam khata'a muallimik hatta tujalis ghairah. Kita nggak bisa mengetahui kekeliruan guru-guru kita. Kapan? Kalau kita nggak mau duduk sama yang lain. Artinya apa? Bukan kita untuk merendahkan guru kita ketika tahu guru kita salah, bukan. Artinya apa? Al-iktsar 'alal muallimin. Ya, kita cari banyak guru. Enggak ada guru-guru yang satu, ya. Enggak ada cuma satu guru, enggak ada. Coba cek para ulama, ada yang satu guru aja. Banyak, ikhwas sekalian, ya. Disebutkan di setiap kitabnya. Guru yang ini, guru yang ini, guru yang ini. Ya, mutasalsil. Ya, seperti rani runutan, ikhwas sekalian. Ya, maka kunci supaya kita bisa memahami ilmu adalah bahasa Arab. Bahkan ikhwas sekalian, dalam sebuah kisah dari Al-Waqi' Ibn Jarrah, dahulu beliau mendatangi A'mash. Siapa A'mash? Siapa A'mash? Min ahadi al-muhadisin al-masyhurin. Ya, di antara para ahli hadis yang masyhur, yang populer di saat itu. Ya, Waqi' Ibn Jarrah, ya, mengatakan ataitu A'mash, ya, di annani kuntu sami'tu anhu hadisan rubama lahant. Aku pernah mendatangi A'mash karena dulu aku pernah mendengar sebuah hadis darinya. Boleh jadi aku keliru dalam mengucapkannya. Yata'akkad bima hasal minhu at-tahayyur. Dia memastikan dirinya apakah dia keliru atau salah. Ya. Kemudian apa yang diucapkan A'mash kepada Waqi' Ibn Jarrah, lihat, nasihat indah. Ya, nasihat tastahiq an tuktab bimma'in dahab. Sebuah nasihat yang sangat berhak untuk ditulis dengan tinta emas. Dikatakan, ya Aba
Sufyan, ya, adalah kunyah dari Waqi' ibn Jarh. Apa dafa? Kunyah dari Waqi' ibn Jarh. Ya. Ya Aba Sufyan, tarakta ma aula bika min hadis. Wahai Aba Sufyan, ya, Waqi' ibn Jarh, engkau melupakan sesuatu yang lebih penting dari hadis. Kata Waqi' bin Jarrah mengatakan kepada sekalian, ya Aba Muhammad, wa ma huwa aula minal hadis. Wahai Abu Muhammad, Abu Muhammad siapa? Kunyah dari A'mash, ya. Ya Aba Muhammad, idan ma huwa aula minal hadis. Lantas apa yang jauh lebih penting dari ilmu hadis? Kata A'mash, an-nahw. Itu adalah ilmu nahw. Fa amla alayya A'mash an-nahwa, thumma amla alayya A'mash al-hadis. Kemudian A'mash menuliskan ya kaidah nahwu, selanjutnya diikutkan dengan menuliskan hadis. Anal hadis muqaddam, anal nahwu, anal nahwa muqaddamun ala sa'ir al-ulum. Bahwasanya nahwu atau ilmu perangkat bahasa Arab, elemen-elemen bahasa Arab itu jauh lebih diprioritaskan ketimbang seluruh ilmu ikhwas sekalian. Bahkan Umar ibn Abdul Aziz pernah menasihati, ya, man ya'budullah bi ghairi ilmin kana ma yakun kana ma yasluh kana ma yafsud aksar mimma yasluh. Orang yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, maka sesuatu yang nampak dari keburukan jauh lebih banyak ketimbang baiknya. Niatnya baik. Al-wasail al-ghayah la tubariru al-wasail. Niat yang bagus itu nggak bisa menghalalkan semua cara, ikhwas kalian, ya. Dan di antara nasihat yang sangat indah, ya, dikemukakan oleh Wahab ibn Jalil li ba'd al-fityan, ya, nasihat yang indah dari Wahab bin Jalil kepada sebagian para pemuda. Dikatakannya, bunai utlubin nahwa fa innaka lan tata'allama minhu baban hatta illa tadarrata min jamali sirbala. Wahai anak-anakku, pelajarilah ilmu nahwu, ya, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa mempelajari satu bab dari ilmu sampai engkau melintasi jamalun nahwi, keindahan nahwu, sirbala, sebagai pakaian. Dan nasihat terindah juga disampaikan atau dikemukakan oleh ya Ishaq ibn Khalaf al-Mihrani. Siapa? Ishaq ibn Khalaf al-Mihrani. Siapa, Rehan? Ishaq ibn Khalaf Az-Ziyani? Enggak, bukan. Siapa? Ishaq ibn Khalaf al-Mihrani. Ya, an-nahwu yasluhu min lisanil alkani, ya, wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani, wa idza talabta minal ulumi ajallaha fa ajaluha minha muqimu al-suni. Nahwu sangat mudah bagi lisan para orang-orang yang masih dalam masa pertumbuhan sekarang. Antum masih masa-masa pertumbuhan enggak, ikhwas kalian? Masih enggak? Masih, ya. Fi umri zuhur, dalam kitab Hilyatul Ilm, kita ini fi umri zuhur, di masa usia emas, ya, usia emas, masa perak. Pasya, nggak perunggu aja, apa? Emas, ya, emas. Siapa emas? Mana? Abdullah? Nggak ada ya? Ya.
Usia emas sekalian, dalam kitab Hilyatul Ilm dikatakan kita ini fi umri zuhur, ya, masih dalam usia emas. Ya, an-nahwu itu sangat mudah bagi para lisan-lisan yang masa-masa pembelajaran. Wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani, dan seseorang akan termuliakan manakala dia tidak keliru dalam mengucapkan bahasa Arab. Ya, wa idza talabta minal ulumi ajallaha, tatkala kita sedang mencari ilmu yang paling bagus, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung, fa ajalluha minha muqimul al-sunni, yang paling agung adalah kokohnya lisan dalam berbahasa Arab. Artinya apa? Bukan berarti kita mendiskreditkan ilmu akidah, tauhid, tafsir, usul tafsir, bukan. Tapi ini gerbang untuk memahami seluruh ilmu itu. Lahdu syarifi yahutuhu an qadrihi wa tarahu yasqutu min lihadil a'yuni. Kekeliruan orang yang mulia, kekeliruan orang yang sudah mendapatkan derajat mulia, itu dapat mengurangi kadar kemuliaannya, ikhwas kalian. Ketika seseorang sudah dikatakan menteri, tapi ketika pidato salah bahasa Arabnya, gimana? Akan menjadi bahan tertawaan, ikhwas kalian. Lihat, lahnu syarifi yahutuhu an qadrihi. Ya, kekeliruan orang yang mendapatkan kemuliaan dapat mengurangi kadar kemuliaannya. Wa tarahu yasqutu min lihadil ayuni, dia itu tersungkur, ikhwas kalian, dari pandangan-pandangan orang-orang. Wa taraddani idza takallama mu'riba, sedangkan ketika kita melihat orang yang rendahan, tidak mendapatkan kemuliaan atau jabatan, tapi bahasa Arab bagus, nala nabahata bilisanil mu'lani, maka dia mendapatkan kemuliaan, mendulang kemuliaan dengan lisan yang kokoh, dengan berbahasa Arab. Wa nahwu mislul milhi idza alqaitahu min kulli sinfi min ta'amin yuhsinu. Nahu laksana garam yang kita letakkan di mana, taburkan di mana, di makanan. Min kulli sinfin min ta'amin yuhsinu, ya, dari setiap atau dari segala macam bentuk makanan itu bisa menambah cita rasa makanan tersebut, ikhwas sekalian. Maka ini nasihat yang sangat indah yang harus kita tulis, kita torehkan dengan tinta emas, ikhwas sekalian. Dan ini yang diantara yang bisa menambah kesemangatan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Taib, ikhwas sekalian, hafizakumullah, matan al-Jurumiyah dikatakan matan atau kitab ashhar min narin alal alam. Apa ingat? Coba ingat. Ashhar min narin alal alam. Kata para ulama, kitab al-Jurumiyah yuqalah ashhar min narin alal alam. Ya, ashhar sangat populer, melebihi cahaya di atas jabal. Apa jabal? Gunung. Maka dikatakan ashhar min narin ala alam ayyutlaq ala syai' qad balagha fi syuhrah mablaqan azima. Ya, disematkannya sesuatu pada sesuatu yang sesuatu itu telah mencapai tingkat popularitas yang sangat populer. Ya, la yakad yujad talibul ilm, ya, min tullabil ilm fi hadhil alam illa qad wada'a rijlaihi ala al-matan al-matin.
Tidak ada satupun ya penuntut ilmu yang sudah menjelma menjadi ulama ya di seluruh penjuru dunia pasti pernah mencicipi manisnya lezatnya matan al-Ajurumiyah. Sampai-sampai Al-Imam Shinqiti menyebutkan dalam Nadham al-Ajurumiyah tentang indahnya kitab ya matan Jurumiyah ini ya, wa kana khairu kutbihi saghira kurasatan latifatan syahira fi urbiha wa ujmiha wa rumi alafaha al-habru ibnu ajurumi wa intafa'at ajilatun bi'ilmiha ma ma'tara min latifi hajmiha. Dikatakan wa kana khairu kutbihi saghira ya, catatan atau buah karya beliau sangat kecil, saghira. Kurasatan latifatan syahira ya, sebuah lembaran tipis secari kertas tipis tapi syahira sangat populer. Kurasatan latifatan syahira fi urbiha wa ujmiha wa rumi ya, baik orang ajam baik orang Arab itu bisa mempelajarinya. Alafaha Al-Habru ibnu Ajurumi, yang dikarang, yang ditulis oleh tinta siapa? Ibnu Ajurumi. Al-Habr ya, tinta ikhwas sekalian, dikatakan tinta. Wa intafa'at ajilatun bi'ilmiha, banyak yang mengambil manfaat dari satu generasi ke generasi lainnya. Ma ma'tara min latifi hajmiha, meskipun kita lihat sangat tipis sih sekalian. Ya, taib. Kita masuk pada pembahasan ikhwas sekalian yang kemarin kita ambil, man yudakiruna ma huwa alladhi akhadnahu amsi. Ma huwa alladhi akhadnahu amsi. Taib. Man ya'rifil jawab atau man ya'rifil jawab falyarfa' yadah. طيب ما هو يا نبيل تعريف النحوي دافع ما هو التعريف النحو ما هو التعريف النحو i'raban wa bina'an ahsant. Barakallahu fik ya. Ilmu nahwu adalah ikhwas sekalian adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan akhir suatu kata. I'raban wa bina'a. Ya, i'raban dan bina'an nanti kita bahas ya. Laisa hada hinu. Ya, ini bukan waktunya. Ya, yang penting dia mempelajari suatu perubahan kata. Apa yang berubah? Hurufnya, harokatnya. Ahsantum. Ya, harokat yang berubah, bukan hurufnya. Apa contohnya? Ja'a Zaidun. Kemudian marartu bi Zaidin. Terus ra'aitu Zaidan. Berubah jadi zal. Ra'aitu Zaidan, atau ra'aitu Zaidan. Yang berubah adalah harokatnya, walaysa harfuhu. Yang berubah bukan hurufnya, tapi harokatnya sekalian. Dan di antara pokok pembahasan atau substansi pembahasan nahwu itu apa? Andi, apa Andi? Maudhu' nahwu, substansi ilmu nahwu atau pembahasan pokok dari nahwu. Mahu ya Ahmad, ayah Ahmad.
Mahwi Ahmad. Marifat. Dirasa al-kalimat al-arabiyah. Dirasa al-kalimat al-arabiyah, mempelajari ya kata-kata berbahasa Arab min hais al-i'rab wal bina, dari sisi i'rabnya ataupun bina. Dan apa buah yang bisa kita petik dari mempelajari ilmu nahwu ya Anas? Ma hiya samarah allati akhadnaha min ta'allumina an-nahwa? Ahsant, ya. Kita dapat menjaga lisan kita dari kekeliruan dalam mengucapkan bahasa Arab. Sampai-sampai ya Ibnul Wardi mengatakan dalam kitabnya Lamiyah Libni Wardi. Lamiyah ini kitab tentang adab ikhwas sekalian. Dikatakan jammilil mantiqa bin nahwi faman yuhramul i'raba bin nutqi ikhtabal. Ya, perindahlah, pereloklah ya lisan kita dengan nahwu ikhwas sekalian. Ya. Faman yuhramil i'raba bin nutqi ikhtabal. Maka seseorang diharamkan dari ilmu nahwu, maka dia akan apa? Ikhtabal apa? Lepotan ya, lepotan ya, seperti kumur ikhwas sekalian ya, atau bingung dia mau ucap apa di sini ya. Dan Al-Imam Asy-Shinqiti mengatakan dalam kitabnya Nazam al-Jurumiyah tentang manfaat mempelajari ilmu nahwu. Apa? Yafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati daqiqati al-ma'ani. Untuk memahami makna Al-Quran, menyelami kandungan makna Al-Quran, dan untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW ad-diqqati al-ma'ani, yang maknanya rinci ikhwas sekalian. Ya. Dan hukum mempelajari ilmu nahwu apa? Haikal. Fardu kifayah, lakin sara fardhu ainin kapan? Liman yatasaddar fit tadris wa liman arada ayufti an-nas, atau dia yang ingin mengajar harus bisa paham bahasa Arab. Orang yang pandai bahasa Arab nggak boleh ngajar. Sama-sama dikatakan ya, Al-Mujahid Ibn Jabr mengatakan la yahillu lil mu'min yu'minu billah wal yawmil akhir ayatakallam fi dinillah idza lam yakun aliman bil lughatil arab. Ya, enggak halal, enggak boleh bagi seseorang yang mendeklarasikan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang mengajar, kalau dia tidak paham bahasa Arab, nggak boleh. Syarat mutlak yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ibu sekalian, siapa yang mencetus ilmu nahwu ya sabit ma huwa awal ma yada' ilman nahwi? Abu Aswad Ad-Duali, bahkan dalam ucapan lainnya Ad-Dili, ya, boleh juga Ad-Dili, ya. Karena apa? Ini nama ajam, ya. Al-asma al-ajamiyah yatawassa ma la yatawassa ghairu, ya, ghairu, ya. Isim al-ajami yatawassa ma la yatawassa ghairu. Para ulama gitu mengatakan, ya. Nama-nama orang ajam, ya, seperti kita ini bukan orang Arab, itu boleh seenaknya kita senak jidat ngomongnya, boleh Ad-Dili, Ad-Duli, ya, boleh. Tapi yang benar Ad-Duali, apa? Ad-Duali. Ya, awal ya
dibuatnya atau dicetusnya ilmu nahwu itu sebuah kisah yang berangkat dari apa? Dari obrolan ya santai dari Abu Aswad Ad-Du'ali bersama anaknya, anak perempuan atau laki-lakinya, Nabil, anak ya putrinya. Ya kana waqifan data lailatin ma'a ibnatih, ya fi syarqati ad-dar, ya. Beliau Abu Aswad Ad-Du'ali pernah ya ada di atas genteng ya bersama siapa? Bersama anaknya atau putrinya. Ya. Fa nadarat ibnatuhu ila sama fa'ajabatha nujumuha faqalat muta'ajjibah. Kemudian si putri ini melihat ke arah langit ya dan takjub dengan bintang yang gemintang itu, ikhlas sekalian. Dan dia mengatakan dengan penuh ketakjuban ya, dengan rasa takjub. Dia mengatakan, ya abati apa? Ma ajmalus samai. Ya, lihat. Awalnya doma, terakhir kasrah. Ya abati ma ajmalus samai. Kemudian sontak ya Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan nujumuha, ya yang paling indah adalah bintangnya. Tapi kata putrinya mengatakan, ya abati ma uridu as-su'al inna ma aradtu an ata'ajjab wa ayaku, aku tuh nggak pengen nanya, tapi aku ingin mengatakan aku takjub dengan bintangnya. Apa kata Abu Aswad Ad-Du'ali? Ya ibnati iftahi faki faquli ma ajmalas samaa. Apa? Ma ajmalas samaa. Coba Akil di mana? Ya benar, itu harus menjiwai. Ma ajmalas samaa. Takjub. Gini antum deh, sama. Lo mau Jawa ya kalian? Gimana? Bismillah. Itu dia ya. Apa? Iftahi faki, buka mulutmu. Kemudian katakan takjub. Dan apa? Di sini ada kekeliruan karena anaknya itu ketika di ajmal itu domakan, dan di asma itu dikasrokan. Ini uslub al-istifham. Ini kalimat tanya, bukan kalimat takjub. Adapun kalimat takjub itu dengan difathahkan ajmalnya, tapi samanya di fathah juga. Makanya i'rabnya kau sekalian, ma di sini yang di ajmalus samai adalah harf istifhamiyah, huruf istifham, ya. Mabni ala sukun, dia mabni sukun, di atas sukun, ya, atas sukun. Fi mahali rafa' al mubtada, di di keadaan atau posisi marfu'nya atau rafa'nya mubtada. Dan ajmalu ini khobarnya. Buat apa? Buat harf istifham. Harf atau isim? Harf atau isim? Isim istifham. Isim atau juga bisa disebut juga adatu al-istifham, alat untuk bertanya. Ya. Ajmalu khobarnya, dan dia mudhaf, dan as-sama mudhafun ilaih. Dan di ma berikutnya kalau sekalian dia ta'ajub, mas ini ma apa? Ma ta'ajub biyah, ma at-ta'ajub ta'ajubiyah. Dan ajmala sini apa?
fi'il madi mabni ala fath, dan as-samaa maf'ul bih. Itu bedanya ikhwas sekalian. Dan sini muncul pertanyaan ikhwas sekalian, ya, 30 menit. Tapi kita dimulai dari jam berapa? Dari jam berapa? 4 kurang ya? 40-an. Taib, kita lanjut dikit lagi ikhwas sekalian ya. Taib. Di sini muncul pertanyaan ikhwas sekalian, limada bada'a al-mu'allifu al-kalam? Kenapa mu'allif atau penulis memulai kitabnya dengan al-kalam? Kenapa kira-kira? Pertanyaan nih sekalian. Kenapa enggak huruf dulu? Kenapa enggak isim dulu? Kenapa enggak fi'il dulu? Kenapa enggak maf'ul bihi dulu? Kenapa kira-kira Rabb Razak? Limada bada'a al-mu'allif kitabahu bil kalam? Kenapa penulis memulai kitab dengan kalam dulu? Saya tahu. Royan, apa Royan? Royan. Mana ini? Spidol. Wah. Jazakallahu khairan. Ya, maka muncul si pertanyaan, limada bada'a al-muallif kitabahu bil kalam? Kenapa mu'alif atau penulis memulai kitabnya dengan al-kalam? Kenapa nggak yang lainnya? Al-jawab, jawabannya, li'anal maqsud, li'anal maqsud ya, li'anal maqsud min dirasati nahwu, min dirasati an-nahwi huwa dhabtul kalam. Ya, karena maksud dari mempelajari ilmu nahwu adalah dhabtul kalam, mengokohkan ucapan supaya terlepas dari kekeliruan. Itu dimaksud. Taib, uktubu. Dhabtu al-kalam. Oke, tambah lagi ya supaya lebih spesifik ya sekalian. Lebih gamblang.
dan mengetahuinya, mengenal kalam, idbihi, karena dengan mengenal kalam yahsul at-takhatubu wa tafahum, dapat tercapai ya komunikasi dan juga saling memahami. Kalau antum ingin berbicara dengan orang Arab tapi antum nggak punya alatnya, gimana? Terjadi pemahaman nggak antara kita dan orang Arab? Enggak. Terjadi komunikasi yang berlanjut nggak? Enggak. Kecuali cuma dengan isyarat. Ya gitu. Orang yang nggak paham, ya. Misalnya Habib ketemu orang Arab ya, ketemu dapat orang Arab misalnya ini orang Arab dari Saudi datang ya, dan motornya Habib sedang diparkirkan di situ misalnya. Bila orang Arab, boleh dipinjam ya, motor boleh pinjam kalau misalnya ada perlu. Ternyata dikira untuk dia dibawa kabur, gimana? Karena nggak ada pemahaman kau sekalian. Dibawa kabur. Kalau ada istrinya Habib, sekalian dibawa kabur juga, kirain boleh. Ya, dikira boleh. Gimana Habib? Ya makanya itu pentingnya belajar bahasa Arab. Man ta'allama lughata qaumin umina min makrihim. Ya, orang yang mempelajari bahasa suatu kaum, dia aman dari makarnya, dari tipu daya orang-orang tersebut. Kalau antum belajar atau antum lagi jadi santri di mana? Di Bekasi, antum berusaha belajar bahasa Sin juga ya, bagian misalnya ya, bagian ya. Antum di Sunda, antum langsung juga bisa bahasa Sunda dikit-dikit. Supaya apa? Supaya kita kalau ditipu kita nggak ketipu ya sekalian. Ya, man ta'allama lughata qaumin umina min makrihim. Barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, dia aman dari cengkraman bahaya tipu daya mereka. Tapi dikit lagi. Karena kita mulai dari sebelum jam 4. Nah, dikit lagi. Itu bisa diulang al-jawab artinya. Apa? Al-jawab artinya bisa. Boleh, karena kita tulis dulu baru kita artikan gitu ya. Ya. Nabil udah lama nggak belajar sama Ana, lupa metode Ana dalam mengajar. Enggak apa-apa Nabil. Ya. Berapa lama Nabil? Nabil? Ya, lama ya. Ana dulu pernah ngajar Nabil. Anda punya fotonya Nabil, masih kecil, ya. Anda pernah lihat fotonya Nabil? Coba Nabil. Fotonya Bayaki juga Anda punya, ya. Waktu kita foto bareng di kelas ya sama Bayaki, pernah? Ya lagi ya? Ya semua. Cuma yang tersisa Nabil dan Bayaki. Qadarullah masyafa'al ya. Oke, kita ulangi kos sekalian. Gimana itu? Baik. Soalnya atau pertanyaannya, limada bada'a al-muallifu kitabahu bil kalam? Kenapa atau mengapa penulis memulai kitabnya dengan kalam? Kenapa? Jawabannya li'annal maqsuda min dirasatihi min dirasatin nahwi, karena maksud dari mempelajari ilmu nahwu, adalah menetapkan atau mengokohkan ucapan. Adalah untuk mengokohkan atau mengokohkan ucapan. Wa ma'rifatuhu, dan mengenal ilmu nahwu. Jadi kawan sekalian, idbihi yahsulu takhatubu wa tafahum. Karena dengan mengenal ilmu nahwu dapat tercapai ya komunikasi, ya dapat tercapai komunikasi atau saling komunikasi dan saling memahami.
Itu tujuan kita mempelajari ilmu nahwu. Maksud sesungguhnya adalah agar tercapai at-takhatub, saling berinteraksi, dan at-tafahum. Jadi berapa? 1, 2. Ini dia yang kita tuju, ya, supaya ketika kita berinteraksi dengan orang aslinya, penutur aslinya, kita paham meskipun pasif, ya, nggak terlalu lancar, tapi kita paham apa yang mereka ucapkan. Bisa diulang lagi Sekali. Berapa kali itu? Ya, karena sekali terus, sekali. Dari mana? Dari sini. Oke. Di annal maksud min dirasatin nahwi, karena maksud dari mempelajari nahwu, oke, sudah? Karena maksud dari mempelajari nahwu adalah mengokohkan kalam, mengokohkan ucapan, mengokohkan lisan al-Arabi. Sudah. Dan mengenal ilmu nahwu. Ya, mempelajari ilmu nahwu untuk mengokohkan ucapan dan mengenal ilmu nahwu juga, ya sekalian. Idbihi, karena dengan mengenal ilmu nahwu atau mempelajari ilmu nahwu, yahsulu at-takhatub wa tafahum, dapat tercapai saling berkomunikasi dan saling memahami. Saling berkomunikasi dan saling memahami. Karena kita nggak paham satu sama lain bahasanya, apa? Akan berlanjut nggak? Atau stagnan gitu, diam aja gitu. Diam ya sekalian. Ya, diam. Wattafahum, dan bisa saling memahami kau sekalian. Sudah? Dari mana? Wa ma'rifatuhu. Dan maksudnya apa? Selain mengokohkan kalam, maksudnya juga untuk mempelajari, mengenal ilmu nahwu, mengenalnya, mengokohkan ucapan dan mengenal ilmu nahwu. Kenapa? Dhabtul kalam wa ma'rifatuhu. Kenapa? Idbihi, karena dengan mempelajari ilmu nahwu, kenapa? Yahsulut takhatub, dapat tercapai saling berinteraksi. Itu. Wattafahumu, dan saling memahami. Ini tujuan al-asasi, ya, yang harus dicapai itu, ya, dari kita. Taib. Panafillah, ini pertemuan terakhir. Mana absensinya, ikhwah? Absensi, jazakallahu khairan. Ini semua, ada semua. Udah semua belum? Udah semua. Taib. Ubay dah. Nah, taib. Ikhwah sekalian, nas'alullah jalla wa ala bimannihi wa karami wa judihi wa ihsanih ayataqabbal ma ta'allamnah wa mimma tafaqahnah wa bihi nanju min adzabillah innahu jawadun karim innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Wa nukhtim hadzal qadar bi du'ai kafaratil majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.